Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hari ini mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pendaftaran bacalek tersebut pemirsa dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Tak hanya PDIP, Partai Nasdem juga mendaftarkan calon legislatifnya ke KPU hari ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan daftar calon anggota legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Rombongan PDIP melakukan konvoi menggunakan delman menuju kantor KPU di Jalan Imam Bonjol. Tak hanya itu, ketika konvoi mereka melakukan pawai budaya dari marching band hingga parade pakaian adat, turut hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang memimpin pendaftaran tersebut bersama elit partai lainnya. Hasto menyampaikan pendaftaran bacalek PDIP dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada waktu yang sama. Total caleg PDIP yang didaftarkan ke KPU sekitar 580 orang, yang 128 orang diantaranya merupakan incumbent dan 33% adalah perempuan. Akan mendaftarkan calon anggota legislatif secara serentak. Sedangkan temanya di dalam pendaftaran caleg ini oleh Mas Prananda telah diusung adalah kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya sesuai dengan nomor PD Perjuangan Banteng Moncong Putih nomor 3 metal. Karena itulah kami datang semuanya lengkap secara serentak di seluruh Indonesia. Selain itu, Partai Nasdem juga mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke KPU hari ini. Ada sekitar 580 bacalek DPR RI yang didaftarkan dari Partai Nasdem. Partai Nasdem mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya ke KPU Kamis siang. Kedatangan Partai Nasdem diiringi dengan marching band dan rombongan ojek online dan ojek pangkalan. Rombongan DPP Nasdem dipimpin langsung Ketua Badan Pemenangan Pemilu Prananda Suryapaloh. Hadir juga pengurus DPP Partai Nasdem seperti Willy Aditya dan Saan Mustafa. Nasdem menargetkan memperoleh suara 2 besar di pemilu 2024 dan sebanyak 100 kursi. Nasdem juga seperti teman-teman sudah ketahui ingin merebut ataupun juga paling tidak menjadi 2 besar pada pemilu 2024 ke depan atau kurang lebih dengan target 100 kursi DPR RI. Yang mungkin menjadi catatan dari Partai Nasdem di tengah panasnya ataupun juga euforia Pilpres, Pileg ini sedikit mungkin under coverage ataupun sedikit diminati lebih kurang. Pendaftaran bacalek dari Partai Nasdem ke KPU digelar secara serentak di Indonesia. Ada 580 orang bacalek DPR RI dari Partai Nasdem yang didaftarkan hari ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Hingga Kamis 11 Mei 2023, pukul 14 waktu Indonesia Barat, sudah 4 partai politik yang mendaftarkan bacaleknya ke KPU RI. Partai peserta pemilu menyerahkan berkas kadernya yang akan ikut ke pemilihan legislatif 2024 mendatang. Lalu bagaimana suasana terkini di gedung KPU yang tengah menerima pendaftaran bakal calon legislatif dari partai politik? Ya, kita tanyakan langsung pemirsa kepada reporter TV One ada Rehana Mezia. Rehana, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Andro, Tisa dan juga pemirsa. Diketahui bahwa di hari ini KPU ini membuka pendaftaran calon legislatif bagi para bakal calon legislatif ini baik itu di tingkat pusat, kabupaten hingga kota yang dibuka dari tanggal 1 hingga 14 Mei 2023. Dan memang dari hasil pemantauan kami juga diketahui bahwa di hari ini ada sekitar 4 dari partai politik yang memang sudah mendaftarkan ke KPU. Tercatat ini tadi ada dari PDIP, Nasdem, ada juga Partai Umat dan juga Partai Garuda. Begitu Andro, Tisa dan juga pemirsa. Dan tadi kami juga sempat memantau suasana di sekitar gedung KPU ini juga terpantau cukup ramai, terutama ketika
datang ini dari Partai Nasdem dan juga Partai PDIP yang beserta rombongan dan juga beserta para pendukungnya untuk ramai-ramai mencalonkan sebagai bakal calon legislatif di tahun 2023 ini. Begitu Andro, Tisa dan juga pemirsa. Dan memang dari hasil informasi yang kami dapatkan untuk sementara ini tadi dari pihak PDIP datang sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Adapun hasil komposisi yang didaftarkan yakini sebesar 580 caleg, ada juga 380-nya yang berasal dari perempuan. Dan untuk latar belakang calegnya ini sendiri beragam pemirsa, yakini bisa kita sebutkan bahwa ada yang dari TNI Polri, budayawan, artis, seniman dan juga pakar. Yang mana ini untuk calon dari PDIP sendiri yang berasal dari Kabinet Indonesia Maju, ada yang memang diajukan kembali atau mencalonkan diri kembali, ada sekitar 2 orang yang disebut namanya, yakini ada Puan Maharani dan juga Yasona Lauli. Di sisi lain pemirsa, untuk Partai Nasdem sendiri ini datang ke KPU di tempat saya mengabarkan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk komposisi keterwakilannya sendiri ada sekitar 580 orang bacalek, untuk perempuannya ada 33%, dan untuk target kursi tadi juga Partai Nasdem sempat menyebutkan ada sekitar 100 kursi, dan juga ini merupakan urutan kedua dari partai. Dan ini juga pemirsa dinilai sebagai batu loncatan penting bagi pemilu ketiga ini. Mengapa? Karena ini menentukan Indonesia baik itu akan sebagai partai besar maupun partai menengah. Untuk background bacaleknya sendiri yang diusung oleh Partai Nasdem ini ada banyak dari latar belakang, bisa disebutkan bahwa ada politisi, ada juga profesional ataupun pengamat, ada juga seniman, budayawan, pengusaha dan juga pemuda. Dan tidak lebih dari 10 orang diketahui ini telah pindah ke Partai Nasdem dan mendapat antusiasme sejak Anies Baswedan ini mencalonkan di pilkada sebelumnya, begitu pemirsa. Dan kami juga tadi sempat mendapatkan informasi lebih lanjut ini mengenai Partai Umat. Tadi juga sempat disebutkan bahwa ada sekitar 580 bacalek yang memang ini mencalonkan diri, yang terhitung ada 288 caleg perempuan. Lalu untuk target pencapaiannya sendiri disebutkan ada sebanyak 11%. Untuk background dari bacalek yang diusung oleh Partai Umat ini sendiri memang berbeda-beda, tetapi pemirsa yang ditekankan adalah tokoh lokal maksud kami yang memang berbasis kultural dan memiliki ketersamaan ataupun keterkaitan dengan referensi dari Partai Keumatan itu sendiri. Untuk keterwakilan anak mudanya sendiri di Partai Umat ini ada sekitar 34%. Begitu Andro, Tisa dan juga pemirsa. Dan di sore hari ini kami juga masih menunggu Partai Garuda yang memang diketahui datang ke tempat saya mengabarkan, yakini ke KPU RI sekitar pukul 3.40 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga masih menunggu hasilnya, bagaimana nanti hasil pendaftaran yang memang diusung oleh Partai Garuda mengenai bakal calon legislatif di tahun ini, begitu. Dan memang diketahui untuk pendaftarannya sendiri KPU ini telah membuka dari tanggal 1 hingga 14 Mei 2023, dan usai dibuka 10 hari baru ada Partai PKS dan juga Partai Hanura yang memang mendaftarkan ke KPU RI tercatat di hari Senin maupun di hari Rabu di tahun ini. Begitu pemirsa untuk pengusungan. Kita lihat kelompok Partai Nasdem dan juga Partai PDIP ini memiliki dua pengusungan nama calon yang berbeda. Itu saja kita Partai Nasdem ini mendukung Baswedan sebagai bakal calon capres dan juga berkoalisi dengan PKS dan juga Partai Demokrat. Sedangkan untuk PDIP ini mengusung Ganjar Pranowo. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rehan atas laporan Anda.